وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف شهر رمضان، قال: وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، فمن فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam buku Imam Ahmad dan An-Nasai dan Al-Baihaqi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara qala wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah." Bulan Ramadan adalah bulan puasa dan bahala bulan kesabaran, dan bahala kesabaran adalah surga. Thumma qala wa huwa syahrul muwasah, dan bulan Ramadan bulan kepedulian, bulan persaudaraan. Faman fattara sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa 'itqu raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberikan buka puasa untuk seorang muslim, maka itulah menjadi ampunan dosanya, dan dibebaskan beliau dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dapat pahala, dikasih pahala seperti orang yang dibuka puasa, yang diberikan buka puasa. Duna an yanqusa min ajri as-saimi syai', tidak dikurangi dari pahala orang tersebut itu. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya salah satu sifat bulan Ramadan dan ibadah yang utama di bulan Ramadan yaitu ibadah bersaudaraan, kerjasama, membantu orang-orang yang lain, kepedulian terhadap sesama muslim, sesama masyarakat, kepedulian, al-ukhuwah, at-ta'awun, al-mahabbah, saling mencintai, saling memberi kepada orang lain. Bukan hadis ini saja, ada hadis yang lain lebih jelas daripada hadis ini. Ketika Rasul bihadzal ajri, ketika Rasulullah memberikan atau menjelaskan pahala orang yang memberikan buka puasa kepada yang lain, ada beberapa sahabat yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu ma nufattiru bihi as-saim?" Bukan kita semuanya memiliki sesuatu atau makanan yang kita bisa memberikan buka puasa untuk orang yang puasa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang lebih ringan, atau namanya memberikan hal-hal yang lebih ringan kepada mereka yang tidak memiliki makanan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Yu'tillahu hadha ath-thawaba man fattara sa'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mudqati laban." Bahala tersebut yang disebutkan dalam hadis tadi, bahala tersebut itu Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan orang niat yang memberikan hanya satu minuman untuk buka puasa kepada orang lain. Satu minuman atau sebuah kurma. Satu kurma untuk buka puasa, atau minuman susu yang sedikit itu akan dapat pahala yang sama. Maka jangan berfikir yang memberikan buka puasa kepada yang lain butuh mempersiapkan makanan yang sangat banyak. Walaupun memberi kepada yang lain hanya kurma saja.
Saya punya 5 kurma misal, saya membagikan kurma saya untuk salah satu yang di samping saya atau orang yang di jalan, itu akan dapat pahala yang sama. Man fattara sa'iman kana maghfiratan li dhunubihi. Oleh karena itu, salah satu hikmat puasa, kata ulama, an yash'ura al-muslimu bihali ikhwanihi al-fuqara'i wal masakin. Di antara hikmah-hikmah puasa itu menanamkan merasa orang muslim yang kaya, yang mempunyai, yang memiliki, menanam rasanya terhadap orang miskin, orang yang tidak punya, orang yang butuh. Selama 12 jam atau 13 jam atau 14 jam engkau puasa, tidak bisa makan, tidak bisa minum, rasa lapar sekali, haus sekali. Pasti ada di antara masyarakat kita yang tidak memiliki makanan dalam satu hari full, dalam satu malam full, bisa jadi 2 malam, bisa jadi 3 malam, tidak memiliki apapun di rumahnya. Maka orang yang lapar di bulan Ramadan, orang yang haus di bulan Ramadan akan ditanam rasanya ini, sehingga dia bisa apa? Memberikan kepada yang lain. Ini hikmah-hikmah puasa. Oleh karena itu, qala al-Imam Al-Kamal ibn al-Humam rahimahullah fi kitabih Fathul Qadir, Imam Kamal ibn al-Humam dalam bukunya Fathul Qadir berkata, as-sawmu thalithu arkanil Islam. Puasa rukun yang ketiga dari rukun Islam. Syara'ahu subhanahu li fawaida. Allah mensyariatkan puasa ini karena ada beberapa hikmah. A'zamuha, yang paling besar, yang paling mulia dari hikmah-hikmah tersebut, kaunuhu mujiban asya minha annahu mujibun lirrahmati wal 'athfi 'ala al-masakin. Karena puasa ini menciptakan kasih sayang, rahmat terhadap orang fakir, terhadap orang miskin, terhadap orang yang tidak memiliki makanan, minuman. Imam Ibn Al-Qayyim atau Imam Ibn Rajab dalam bukunya Lataiful Ma'arif berkata juga, su'ila ba'du salaf, beberapa para salaf pendahuluan kita dari umat kita ditanya, lima syuri'as siyam, kenapa puasa itu disyariatkan, diwajibkan? Maka beliau menjawab, liyadhuqal ghaniyyu ta'mal ju'i fala yansal ja'i', agar orang kaya merasa bagaimana rasaan lapar, setelah itu tidak akan lupa orang yang miskin yang selalu lapar. Ini kata Imam Ibn Rajab. Walidhalik, dalam hikmat Allah subhanahu wa ta'ala, zakatul fitri disyariatkannya setelah bulan Ramadan. Kenapa diwajibkan zakatul fitri di akhir bulan Ramadan? Ada beberapa ulama yang katanya bisa mulai mengeluarkan zakat fitri dari awal Ramadan. Ada yang katanya hari-hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa disyariatkan di bulan Ramadan bukan di bulan lain? Karena setelah kita sebagai orang muslim sudah terasa bagaimana lapar, sudah terasa bahwasannya ada saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan, tidak mempunyai minuman selalu atau banyak waktu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana jawadan kariman. Salah satu sifat Rasulullah yang utama, beliau dermawan, sangat dermawan. Jika Rasulullah dikasih makanan atau memiliki makanan di rumahnya, tidak ditetapkan di rumahnya, langsung dikeluarkan untuk sahabatnya. Maka Rasulullah sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Kama jaa fil hadis, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jawadan kariman. وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. Apa artinya أجود من الريح المرسلة? Artinya dermawan Rasulullah
ketika memberi kebaikan kepada yang lain lebih daripada angin yang membawa awan-awan yang di dalamnya hujan, karena hujan itu adalah rahmah. Maka hujan itu bisa umumkan semua bumi. Dari hujan kita dapat air minum, air yang kita gunakan, sungai dan tanaman-tanaman kita. Rasulullah SAW seperti awan, seperti angin yang membawa awan yang ada di dalamnya hujan. Itu dermawan Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah menyebarkan kebaikannya kepada yang lain. Oleh karena itu banyak hadis Rasulullah SAW tentang hal-hal ini. Di antaranya qaulu Rasulullah, sabda Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai oleh Allah dari manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Dan hadis Rasulullah juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbul a'mali sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal-amal yang paling disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau memasukkan kepada orang muslim atau memberikan kepada orang muslim. Maka harus kita saling menolong, saling kerjasama, saling berta'awun, bersaudara. Saya membantu, saya memberi, dia memberi. Oleh karena itu dikasih nama bulan muasah. Apa maksudnya dalam bahasa Arab muasah? Muasah artinya saling memberi. Saya memberi dan saya mengambil dari orang lain. Itu namanya muasah. Bukan saya memberi saja dan yang lain juga memberi. Itu namanya al-muasah. Oleh karena itu salaf kita di bulan Ramadan keadaannya memberikan contohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ketika datang orang miskin, beliau sudah mempersiapkan buka puasa, langsung mengeluarkan bukannya, kemudian tetap lapar sampai subuh. Di tetangga kita di Bekasi kemarin ada apa namanya? Namanya banjir ya. Ya, banyak yang keluar dari rumahnya, tidak bisa masak makanan. Barang-barangnya rusak semuanya. Itu butuh juga kita kerjasama. Kalau kita diundang untuk berinfak agar mereka bisa kenyang, bisa puasa seperti kita, maka jangan kita menjadi belit atau menahan infak kita. Infak kita walaupun 10.000, 50.000, 100.000, karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan keluar kepada kita di hari kiamat ketika kita butuh, ketika ada kesulitan.